Bagaimana buaya yang ada di Sungai Palu itu tidak baru sekarang sih sebenarnya. Ya sudah dari dulu. Seekor buaya yang keberadaan terjerat buaya seorang ini sepeda seperti motor ini kembali menampakkan dirinya di Sungai Palu. Kemunculan buaya ini menjadi tontonan warga yang melewati pesisir Sumba. Reptil yang diperkirakan berukuran panjang 3 meter ini masih tetap bertahan. Sungai Palu menjadi rumah bagi buaya muara yang menyimpan banyak sejarah dan mitos dalam kepercayaan masyarakat sekitar. Meskipun cerita ini perlahan luntur, beberapa masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Palu masih menaruh kepercayaan terhadapnya. Buaya muara tetap menjadi simbol penting dari alam dan tradisi yang masih bertahan hingga hari ini. Buaya muara, simbol kekuatan suku Kaili, telah menghuni Sungai Palu sejak zaman dahulu. Setelah sempat mengalami penurunan karena perburuan pada tahun 1957 hingga 1960 yang dimulai dari perburuan buaya Lagaroba oleh Tosi Fisher, buaya-buaya itu kembali berkembang pasca banjir di awal 2000-an. Kisah Tosi Fisher yang legendaris membuktikan kedalaman sejarah dan budaya yang terjalin antara buaya ini dengan masyarakat Palu, mengingatkan kita pada pentingnya pelestarian mereka untuk masa depan. Kami juga sempat menanyakan kebenaran mengenai banjir yang terjadi pada tahun 2000-an kepada salah satu warga yang tinggal di sekitar pinggiran sungai. Itu antara tahun 2000, 2001, 2003 tentang peternakan yang di atas desa Sigi Bromaru di perkampungan desa Pinggede. Itu peternakannya orang Jerman juga itu hancur akibat banjir bandang. Dengan ada banjir bandang di sana, terus diumumkan dari Sigi bahwa penangkaran buaya itu hancur. Itu awal mulanya sudah kita takut mandi di buaya. Buaya-buaya ini dianggap sebagai jelmaan leluhur dan bagian dari keluarga, di mana mitos yang mengakar kuat dalam kepercayaan masyarakat menyatakan bahwa buaya yang diganggu akan membawa bencana. Effendi Abu Rahub Sahawati atau yang dikenal sebagai Om Pendi merupakan salah satu seorang warga sekitar Sungai Palu dan dikenal sebagai tokoh masyarakat sekitar yang mengetahui mengenai sejarah dan mitos-mitos terkait buaya. Terkait dari sampai wisata itu saya punya nenek memang ada keturunannya memang. Keturunan ada memang maksudnya nama-namanya dia tahu, dia kasih untuk kita. Kalau kita beritahu namanya tetap kita tahu. Kalau kita ini dua orang tua harus per tahun harus dikasihkan sesajanya orang ini sesajanya. Kasih terus saya panggil nama-nama. Namanya itu buaya. Kan ada namanya. Sayang pipu. Kalau dari keturunan kita namanya Labude.
namanya rembu ya, dengan baroe, bakurila dengan bakutia. Ali itu suaminya. Kalau yang pakai ban itu namanya Haji Siti Fatimah. Haji Siti Fatimah namanya yang pakai ban itu. Kalau suaminya namanya Lalere. Kalau anaknya namanya Lataji. Orang bilang lalu kidu, buka ini apa jaringnya ini? Apa jaring? Dia namanya Nur Intan. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik antara buaya muara dan manusia di Palu meningkat. Diduga kuat sebagai dampak dari kehilangan habitat buaya untuk bersarang dan mencari makan. Pada 13 Desember 2020, seorang warga Palu menjadi korban serangan buaya saat berenang di pantai Talise. Kejadian ini menegaskan pentingnya mengurangi aktivitas berenang di area tersebut untuk menghindari resiko serangan lebih lanjut. Sebagai respon, BKSDA Sulawesi Tengah telah mengambil langkah-langkah proaktif termasuk penangkapan dan penangkaran buaya. Dalam 2 bulan terakhir, 4 ekor buaya telah ditangkap dan ditempatkan di lokasi penangkaran. Sebagai bagian dari upaya pelestarian spesies ini dan mengurangi resiko serangan terhadap manusia. Buaya muara itu sebagai satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Nah, undang-undang itulah yang kemudian menjadikannya dia dilindungi. Kemudian, tapi ini terkait dengan ekosistemnya gitu. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah P106 yang memasukkan buaya muara itu sebagai satwa yang dilindungi. Untuk semua masyarakat ketika mendapat informasi bahwa ada konflik antara manusia dengan satwa liar, memang BKSDA lah sebagai tempat mereka melapor gitu. Kami punya yang namanya call center. Call center itu tempat aduan masyarakat. Jadi ketika masyarakat ada menginformasikan bahwa telah terjadi konflik, itu kami serta-merta tim itu, saya selaku kepala balai memerintahkan kepada tim, di sini ada namanya tim WRU, tim Wildlife Rescue Unit. Mereka yang menangani konflik-konflik itu. Ada beberapa hal yang kami upayakan, yaitu pertama, daerah-daerah yang
memang menjadi habitatnya itu kita himbau untuk tidak dirusak. Yang pertama itu tidak dirusak. Kami menyiapkan anggaran dengan patroli. Tapi kembali patroli ini kami fokus di kawasan. Jadi kalau kita sebenarnya terkait buaya muara, itu yang memang jadi habitat buaya muara itu ada di Tanjung Santigi gitu. Nah, itu memang habitat buaya muara yang ada dalam kawasan konservasi. Nah, selebihnya yang di luar kawasan konservasi itu nanti ketika terjadi konflik, baru adalah upaya kami BKSDA. Kami berusaha untuk tidak terjadi konflik. Bagaimana tidak terjadi konflik? Kita pasanglah himbauan, kita berilah edukasi. Nah, itu menangani yang di luar kawasan untuk tidak terjadi konflik. Nah, beda tadi kalau yang di dalam kawasan. Kalau yang di dalam kawasan kita berusaha melindungi habitatnya. Ya.